dan waktu zuhur jam setengah 1, kurang lebih 7 jaman lah. Rasulullah SAW berdoa selama 7 jam dan tidak pernah menurunkan tangannya kecuali terbenamnya matahari. Dan sholat zuhur dan sholat asarnya dijamak di sini, sebagaimana sholat maghrib dan isya itu dijamak juga di Muzdalifah. Inilah daripada kawasan Arafah, semuanya Arafah padat ya, tidak kelihatan bangunan-bangunannya, dan toilet-toilet sekarang itu nggak ada ayatnya, karena memang digunakan khusus untuk ibadah haji aja. Jadi kalau umrah kayak gini sih itu mereka tidak memfasilitasinya, akan tapi beberapa tempat di Muzdalifah itu ada toilet yang memang masih bisa digunakan. Sekarang kita menuju ke Muzdalifah, di mana tempatnya bermalam haji ketika sudah waktu maghrib daripada Arafah ini. Jadi setelah perjalanan Arafah ini mereka menuju ke Muzdalifah. Dahulu orang haji itu jalan kaki, menuju ke Arafahnya, menuju ke Muzdalifah, ke Arafah Mina itu jalan kaki. Sekarang Allah mudahkan dengan fasilitas yang luar biasa, yaitu dengan menggunakan bis ya. Mungkin dulu kalau jalan kaki itu kalau dari Arafah Muzdalifah itu memakan waktu 3-4 jaman karena padatnya luar biasa, jadi jalan pun pelan-pelan. Sedangkan sekarang itu menggunakan bis, tidak kepanasan, tidak kecapean ya, berada di bawah AC, kemudian sampai di Arafah Muzdalifah itu mungkin sampai aja, nggak sampai berjam-jam, kecuali kondisi bis yang benar-benar macet. Pernah dulu ketika melaksanakan ibadah haji itu, bis itu nggak bisa jalan Bu Pak, yang seharusnya sampai dari Arafah menuju Muzdalifah ini mungkin dalam waktu 10 menit, ini sampai 5 jam, 7 jam baru sampai, 7 jaman baru sampai ke Muzdalifah, karena luar biasa haji itu. Dan puncaknya ibadah haji adalah Arafah, puncaknya ibadah haji adalah Arafah. Orang yang melaksanakan ibadah haji tapi tidak wukuf di Arafah maka tidak sah hajinya. Rasulullah SAW bersabda, al-hajju Arafah, haji itu adalah hari Arafah. Berwukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pada hari itu membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat, karena mereka semuanya sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang haji pada tanggal 9 Dzulhijjah, dia sakit, dia ketiduran dan tidak bisa masuk ke Arafah, maka haji tidak sah. Karena Arafah bagian daripada rukun haji, dimana ketika rukun itu ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Kalau ibu bapak Allah mendengar saudara-saudara kaum muslimin Indonesia yang haji tapi dia lupa melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya harus diulang kembali. Baik ibu bapak Allah Subhanahu wa taala, Muzdalifah ini adalah tempat kita mati aja. Kawasannya mungkin ya tidak ada bangunan banyak, dan di situ ada kawasan yang disebut dengan Masjid Masy'aril Haram, masjid yang berada di kawasan Muzdalifah, di mana Rasulullah SAW berhenti di tempat ini, kemudian melaksanakan sholat maghrib dan isya dan istirahat sejenak karena untuk persiapan melempar jumrah pada tanggal 10 Dzulhijjah, atau di mana kalau di Indonesia tanggal 10 Dzulhijjah itu sedang melaksanakan Idul Adha. Sedang melaksanakan Idul Adha. Tapi kalau di sini mereka sedang melempar jumrah. Ada juga yang melaksanakan tawaf ifadah, ada juga yang menyembelih kambing. Jadi ada amalan-amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah yang dilakukan oleh jamaah haji. Sebelah kanan kita ibu rahmati Allah, terlihat ada sebuah masjid ya, menara, kemudian ada kuba-kuba. Itu namanya Masjid Namirah. Masjid Namirah, masjid yang menampung ribuan jamaah dan dikatakan masjid terbesar nomor 2 di Mekah setelah Masjidil Haram, karena menampung ribuan jamaah haji ketika orang-orang sedang melaksanakan ibadah haji tapi tidak memiliki tenda. Jadi orang-orang yang tidak memiliki tenda itu mereka berwukuf di dalam masjid, itu Masjid Namirah. Hanya saja Masjid Namirah ini adalah perbatasan daripada awal mulanya Arafah. Dari bagian depan ke tengah itu bukan bagian dari Arafah, kemudian tengah ke belakang itu bagian daripada Arafah. Ya, sebelah kiri kita ini bukan Masjid Namirah. Jadi ada jamaah haji, jamaah umroh ketika sedang hamil besar. Ketika melewati tempat ini anaknya namanya Namirah.
Namira itu adalah sebuah masjid yang ada di salah satu kawasan Arafah dekat dengan lembah An-Nu'man. Kita orang-orang haji, mahasiswa-mahasiswa yang biasanya haji dengan biaya sendiri, itu biasanya menggunakan fasilitas-fasilitas pemerintah seperti kita wukuf di masjid, kemudian kita nggak memiliki bis jalan kaki menuju Arafahnya, Muzdalifahnya juga, kemudian menuju ke Mina dan Masjidil Haram. Dan ini kawasan depan ini yang warna merah ini menunjukkan jalur jalan kaki. Jadi warna merah ini khusus jalan kaki yang tidak memiliki bis. Tapi alhamdulillah beberapa tahun ini pemerintah Arab Saudi ini benar-benar ketat, memperketat orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Tidak boleh masuk daripada tanah haram ini kecuali dia memiliki tasreh haji. Dan orang-orang di sini juga dibatasin, Bu Pak. Haji itu 5 tahun sekali. Pemerintah Arab Saudi membatasi penduduknya, orang Arab sendiri ataupun kita yang mukim di sini itu haji resminya 5 tahun sekali. Jadi dalam waktu 5 tahun hanya bisa sekali. Kemudian sudah lewat 5 tahun boleh lagi haji. Itu resmi dari pemerintah Arab Saudi. Kalau orang melaksanakan ibadah haji tapi tidak dapat surat tasreh, itu bisa nanti dideportasi, Bu Pak. Deportasi, tidak boleh masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Jadi orang-orang kaburan, orang-orang yang nggak memiliki visa, visanya habis, kemudian masuk ibadah haji di sini, ketahuan sama polisi, itu nanti mereka dideportasi dari Arab Saudi dan tidak boleh masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Saya punya teman yang pada Allah ketika ibadah haji ketahuan sama polisi nggak memiliki tasrih, jadi selama 10 tahun nggak boleh masuk Arab Saudi, Bu. Nggak bisa juga melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Sayang kan? Tapi alhamdulillah kalau kita mahasiswa itu banyak celah-celah kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kita biasanya sebagai tenaga musiman, penerjemah. Jadi ketika haji ada beberapa masjid itu ada khatib-khatib orang Arab yang memberikan ceramah dan mereka membutuhkan penerjemah. Dan mahasiswa-mahasiswa di sini biasanya yang menerjemahkan sekaligus melaksanakan ibadah haji. Jadi di situ resminya kita hingga kita bekerja di bawah pemerintahan Arab Saudi. Ya, Muzdalifah ini tinggal lurus saja. Muzdalifah sekitar 30 meter. Tadi yang warna merah itu jalur jalan kaki, yang sekarang ini khusus jalur untuk bisnis. Kalau ibadah haji nggak seperti ini ya, padat tuh Pak. Jadi bis-bis itu nggak bisa jalan. Dulu kami beberapa kali haji menggunakan bis, itu bis benar-benar nggak bisa jalan sampai 7 jam. 7 jam baru sampai ke Muzdalifah, yang sekarang mungkin bisa sampai dalam waktu beberapa menit. Ya, sebelah kanan ini kayak ada bangunan pagar-pagar ini, bata ini di pagar. Ini dulu merupakan aliran air menuju ke Muzdalifah, menuju ke Arafah. Jadi ini salah satu lembah Wadi Nu'man. Jadi di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, istrinya ketika melaksanakan ibadah haji melihat banyaknya jamaah haji sulit mendapatkan air, maka berinisiatif untuk mengalirkan air dari lembah Nu'man yang berada di luar Mina, itu dialirkan ke sini, ke Arafah, sehingga memudahkan jamaah haji untuk bisa minum air. Karena sulitnya dulu untuk mendapatkan air, sehingga ada pun yang menjual air itu dengan harga mahal. Makanya dikenal dengan Siti Zubaidah, mata air Siti Zubaidah. Ya, Siti Zubaidah itu bagian daripada istrinya Harun Ar-Rasyid yang memang ketika haji itu berinisiatif untuk mengalirkan mata air untuk memudahkan jamaah haji ketika wukuf di Arafah minum. Karena panasnya luar biasa, maka ini menjadi amal jariah beliau diabadikan oleh pemerintah Saudi. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Sekarang diberikan kemudahan, yaitu mengalirkan air Zam-Zam dari Masjidil Haram ataupun air-air biasa mineral. Yang kalau kita lihat musim haji itu truk itu banyak, Bu Pak. Kontainer-kontainer sebelah kanan sebelah kiri itu banyak. Mereka membagikan air gratis. Sebelah kiri kita ini ada jalur kereta api. Kereta api tapi nggak kelihatan, biasanya ada yang jalan keretanya. Dan ini khusus jalur kereta api Arafah, Mina dan Muzdalifah saja, tidak sampai ke Masjidil Haram.
Ini khusus untuk kawasan Masyairul Haram atau 3 tempat, Mina, Muzdalifah, dan Arafah. Jadi yang biasa orang-orang yang Masya Allah diberikan rezeki yang lebih, itu biasanya menggunakan fasilitas yang serba cepat, tidak mau lama, tidak mau berada di dalam bis. Orang yang di dalam bis harusnya kan udah bersyukur, tapi pengen lebih lagi, yaitu dengan menggunakan kereta ini nggak ada macetnya. Taib, ya Ahmad, بعدين في اسمه دائما في الباص كذا في باص وقف عند الدورات يعني يعني عند اليمين نشوف بعدين شوف ايوه بعد المشاعر خلاص كل sumber minyak di Arab Saudi di kota Dahran. Dahran itu ada kota di Arab Saudi, sekitar mungkin arah selatan daripada Arab Saudi ini. Ada sumber-sumbernya minyak di sana, bukan di kawasan Mekah dan Madinah. Jadi Dahran itu bisa sampai berjam-jam, bisa sampai setengah harian baru sampai. Ayuh, gitu. Syuf al-bas waqaf, ada wa daurat miyah. Kelas. Ada yang mau ke toilet nggak, Bu, Pak? Hah? Serius? Ada Pak Dokter mau ke toilet nggak? Ya, ada yang mau ke toilet. Nanti kita berhenti di sini. Kebetulan toiletnya ini bersih, insyaallah. Yang sini, kemudian ada airnya. Silahkan. Nanti yang mau ke toilet kita tunggu di sini. Ayo hadi yamin. Bersih, insyaallah. Insyaallah bersih. Karena memang aslinya memang kawasan di sini itu digunakan hanya pas haji aja. Ada yamin. Syuf di daurat miyah. Li waqf. Betul. ممكن أنت خذ كذا على طول خذ دوران عشان ya. Ini sebelah kanan kita ini Masjid Masyairul Haram ya, Al-Masyairul Haram wadhkuruhu indal Masy'aril Haram ya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan di sini menjadi tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam. Jadi Muzdalifah ini tempat bermalam aja, tempat mabit, menyiapkan batu-batu kecil ya. Mungkin ibu bapak yang kenalnya dengan menyiapkan batu-batu kecil untuk melempar jumroh pada hari ke-10, yaitu jumroh Aqabah. Karena hari ke-10 itu cuma melemparnya 1 jumroh aja, sedangkan jumlah jamarat itu ada 3, ada jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul Aqabah atau yang terakhir. Taib, kita beri kesempatan bagi jamaah yang mau ke toilet sebelah kiri. Banyak jamaah Indonesia kita ya yang mau ke toilet, kita tunggu di atas bis. Yang nggak mau ke toilet tetap berada di dalam bis saja, insyaallah. Betul. Siapa yang mau toilet?